Shalom, ketemu lagi di hari Senin. Salam sadis. Hari ini kelihatan udah hijau Senin ya, tapi banyak yang tanya, Om udah bisa masuk belum? Kau bisa masuk? Ah, Kalau saya pribadi, saya belum mau masuk ya, saya belum mau masuk. Saya masih ah, wait ya. Jadi kalian ah, analisa sendiri juga, kalian juga ini ya, kalau memang ini Dior ya, do you own research. Uh, saya untuk kondisi gitu, saya belum mau sarankan masuk. Jadi kalau kalian mau masuk, itu kalian yang tentukan sendiri ya. Karena saya nggak mau nanti sangkut saya disalahkan gitu. Ataupun nanti saya suruh, kalau saya bilang jangan, nanti kalau dia naik-naik, saya lagi disalahkan, dibilang suruh jangan masuk. Jadi semuanya kembali ke Anda. Saya cuma bilang kalau saya belum mau. Saya pribadi, saya belum mau masuk gitu ya. Alasannya apa, Om? Saya alasannya masih pertama, uh, saya mau tunggu ini tanggal 25 ya, itu juga expire satu future kontraknya, dan juga di tanggal 25 yang sama Ethereum juga ada yang expire gitu ya. Jadi ini saya takut jebakan. Terus juga G7 lihat kayaknya adem gitu kan, nggak ini, tapi saya ada lihat berita satu kemarin, tadi pagi, investigation.com gitu ya, itu uh, G7 katanya masih mau pikirkan gimana deal dengan how to deal with cryptocurrency challenge gitu katanya ya. Jadi challenge dari crypto ini gimana ngedealnya. Mereka belum temukan solusi gimana ini itu. Mungkin dibahas masih diam, tapi saya masih uh, ini namanya Biden itu si ular tua ya, apa yang di otak dia kita masih ini, saya masih wanti-wanti. Nah itu alasan saya belum mau masuk gitu ya. Nah kalian sendiri terserah kalian masuk atau enggak, itu kalian sendiri yang tentukan ya. Kalian juga analisa sendiri gitu. Nah, jadi pertama-tama saya mau bahas hari ini gini, video kemarin saya buat, waduh banyak yang panik, begitu, terus ada yang bilang saya ngefat, itu saya nggak peduli, saya cuma ini, ada yang, oh makasih, Koreo banyak, ini lebih dari 19.000 yang positif, cukup buat saya, bagus. Jadi saya buat itu 2 hari lalu, hari Sabtu itu video saya buat kan, saya nggak ada nakutin kalian atau apa. Inilah kalian belajar ya, gimana nangkap informasi gitu ya. Eh, yang saya sampaikan kepada kalian itu supaya saya selalu mengedukasi ya, supaya kalian jangan all in, terus juga jangan invest selalu di satu tempat begitu taruh. Kebetulan saya dengar ada rumor begitu, ya kan saya sampaikan karena apa? Saya peduli Anda. Kalau saya nggak peduli kalian, karena kalian udah manggil saya Om, ada yang nganggap kayak bapak gitu, ya maka saya peduli gitu. Nah, begitu saya ada dengar yang begitu, saya sampai ke kalian, hati-hati loh, ya. Karena kita harus dalam invest itu selalu saya ajarkan, selalu analisa, hati-hati, jangan percaya, gampang percaya sama orang gitu ya. Apalagi ini kan banyak newbie, anak-anak muda yang kalian belum tahu dulu-dulu kejadian krisis dulu bagaimana histori. Kalian juga banyak yang karena malas belajar, malas baca, nggak tahu histori gitu kan. Jadi saya coba mengedukasi kalian, hati-hati loh. Ya. Misal kalian newbie sekarang yang umur-umur 25 ke atas gitu. Mungkin waktu kejadian krisis Asia Finansial 9798, mungkin kalian baru-baru masih balita gitu. Ya kan? Atau yang krisis 2008, kalau Anda anak umur 20-an tahun, ya sama juga kalian mungkin waktu itu masih umur 6-7 tahun gitu, anak-anak belum tahu apa-apa kejadian krisis gitu, ya kan? Nah itulah, maka sekarang dalam keadaan krisis begitu, ya, ini saya ajarkan selalu dalam investasi itu kita harus selalu hati-hati, ya. Nggak ada yang namanya berita, oh dia hebat, oh dia ini itu.
jangan percaya banyak ini, itu kita yang menganalisa, kita yang tentukan uang kita, investasi kita. Nah, begitu ada rumor yang ini, kita harus waspada. Ya, tapi bukan berarti kita panik, kita takut. Nah, kan saya video kemarin saya bilang, pelan-pelan atur portfolio kalian, ya kan, portofolio kalian, karena saya tahu orang Indo banyak suka Binance, terus kan yang cerita itu di Amerika, Binance US. Nah, ada yang connect ke toko kripto, nggak nyambung, ya. Toko kripto di Indo, nama izin usahanya udah beda, dia juga udah lolos Bapeti, izinnya OJK semua ada, dia ada uang jaminan lagi gitu. Jadi nggak bisa kalian satukan. Jadi belajarlah smart dikit gitu. Pila-pila. Saat saya sampaikan sesuatu, kalian harus analisa pila-pila, case by case gitu ya. Jangan semua dicocokologi gitu. Terus ini gimana ini, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Jadi kalian harus smart. Dalam terima informasi itu harus smart. Kalian harus menganalisa pila-pila sendiri. Saya di sini mencoba mengedukasi kalian, menambah wawasan kalian gitu. Ya, saya nggak ngomel. Ini saya sampaikan ini terus sambil ngopi ya. Jadi video kemarin itu kalian harus kalau yang positif langsung, oh ya, atur. Misalnya ini. Saya nggak mungkin, karena saya buat ini YouTube untuk kalian orang-orang Indo, ya kan? Saya tahu soal ada manipulasi di Wazir X, juga cabang dari Binance ini. Ngapain saya bahas itu? Nggak ada urusan. Itu urusan orang India, mampus aja sana. Tapi kan saya peduli kalian orang Indo gitu. Saat ada kasusnya saya kasih tahu, ini hati-hati gitu, ya. Masih ada aja yang nyerang gitu. Saya ketawa juga. Ini lagi otak pendek ya, nggak nyampe. Jadi makanya saya cuma butuh orang-orang smart. Makanya saya bilang di channel saya cuma butuh anak-anak yang smart, yang positif, ya kan. Kalau yang otak-otak ini negatif, suruh mereka cabut juga tetap dia mau ngintil YouTube gua bingung juga, munafiknya orang ini kan. Kadang pusing juga. Terus gini, ada yang bilang, kok itu kan virtual office. Saya tahu virtual office, bukan saya nggak tahu. Ya kan, virtual office banyak. Cuma kan kita bilang best case by virtual office itu banyak. Misalnya di Singapura banyak orang Indo punya virtual office, tapi mereka dagangnya, bisnisnya kan lain. Entah yang minyak lah, yang apa dengan pemerintah. Kalian rakyat nggak kena. Nah sekarang kalau Binance saya ingatkan kalian, ya kan, karena kalian rakyat, kalian uang ada di situ, exchange itu, ya. Kalian ada staking uang di situ, ya kan. Bukan saya berarti Binance jelekin, enggak, hati-hati. Wanti-wanti saat ada rumor, karena ini saya kasih tahu ya, di dalam krisis ini banyak hal terjadi. Nggak ada istilah, oh dia nomor satu hebat. Saya buka sedikit histori, kita ngomong histori gitu ya. Saat krisis 2008 itu ya, orang Hong Kong, orang Jepang, investor tuh banyak kena, terutama Hong Kong, Lehman Brothers, ya. Banyak waktu udah ada mulai rumor, orang nggak percaya. Nggak mungkin lah itu perusahaan besar Lehman Brothers itu sudah rekodnya 140 tahun, generasi begini begitu, ya kan. Banyak yang argu nggak percaya, tapi yang smart udah langsung ini, ya kan. Tapi saya itu banyak orang nggak percaya. Tumbang, jadi tumbal. Tumbal dari apa? Kejahatan, konspirasi, manipulasi. Ya. Nah, inilah makanya saya ajarkan kalian, bukan saya bilang Binance jelek, si Jet orangnya bagus. Tapi takutnya Binance ini jadi tumbal daripada politik konspirasi. Nah, kalian yang nggak tahu siapa yang ada pakai Binance nanti jadi korban. Itu tujuan saya. Bukan saya jelek-jelekkan Binance atau, no. Dia bagus, saya pernah cerita, dia bertanggung jawab, dia pernah dihack, ya kan, dia bertanggung jawab. Tapi kadangkala saat sudah masuk ke ranah politik, krisis, banyak hal, ya, Anda bisa jadi tumbal permainan politik mereka, konspirasi yang tinggi gitu, ya. Jadi kita selalu hati-hati. Nah itu yang saya ajarkan edukasi, bukan that sisi gelap, oh nggak mungkin dia ini, bukan begitu caranya. Ya, nah inilah saya ajarkan, belajar histori, baca lagi, ya. Nah, saat Lehman Brothers kena, ya, jadi tumbal, berapa banyak korban orang di Hong Kong, rakyat, karena mereka suka invest ya, mereka saham, ya kan. Itulah, nggak ada.
nggak ada istilah, oh dulu waktu PD-nya dia, oh itu udah berapa generasi, 140 tahun perusahaan besar, nggak mungkin lah tumbang begini. Banyak yang nggak mungkin, bisa aja, karena kejahatan. Ya, dunia ini konspirasinya banyak, apalagi udah nyangkut uang. Seperti saya yang ngomong, mereka ini nggak ada malu menjilat ludah sendiri gitu. Ya, teman sendiri juga mereka korbankan gitu. Ya, cuma karena kalian jarang baca, saya tahu Lehman Brothers itu tumbal karena saya ada baca historinya gitu. Saya pernah baca ininya bagaimana permainan mereka, cuma saya lupa itu udah 12-13 tahun lalu lah ada buku tuh saya pernah baca yang ditulis sama si ini, siapa penulisnya saya udah lupa juga. Saya tahu itu, jadi dia Lehman Brothers juga salah satu tumbal saat itu. Nah, saat kondisi begitu, negara banyak yang krisis, itu banyak hal yang tak terduga yang terjadi, konspirasi ini itu, ya. Ah, itulah yang saya ajarkan, hati-hati. Saat kita ada dengar gitu, jangan kita satu, karena saya tahu orang Indo banyak suka di situ kan, memang bagus ya. Tapi saatnya Anda bisa pila-pila. Nah, Mas saya kan sering ajar, misalnya, oh kamu ada koin Cardano ya kan, di stake aja di Yoroi langsung gitu ya kan. Oh kamu ada koin TKO, kamu stake aja di toko kripto gitu. Jadi kalau kamu pila-pila kamu punya portfolio gitu, kalau satu ada masalah, kamu ada, yang ini nggak kena gitu. Itu tujuan saya edukasi, saya ajar kalian begitu. Paham ya? Mudah-mudahan kali ini paham. Soalnya capek. Orang Indo kok kadang ribet gitu ya. Dalam segi bahasa juga udah saya ngomong bahasa jelas juga dibilang saya kadang bingung mau pakai bahasa apa lagi gitu ya. Tapi ya at least dari subscriber saya 20.000 lebih, saya lihat 19 ribuan lebih, saya hitung yang positif berapa kan. Nah, ada yang sedikit berapa persen yang negatif, ya udahlah memang karena short ya, dia punya agak-agak inilah. Ya udah biarkan aja, at least yang smart-smart ini yaitu menambah wawasan, edukasikan untuk selalu dalam investasi selalu berhati-hati, penuh analisa, perhitungan ya, dan juga jangan, selalu saya ingatkan, jangan di satu ini kalian taruh banyak, bagi gitu, selalu harus itu, nggak boleh all in ke satu tempat gitu ya. Itu saya mau sampaikan untuk video hari Sabtu kemarin, karena banyak sekali. Terus saya bilang juga jangan panik, nggak usah panik, ini masih juga proses gitu ya. Kan saya udah ngomong kalau pun mau dia ini bulan 12 gitu ya. Terus juga ada orang dengar dari, ya memang saya dengar dari kenalan, saya ada kenal kasih saya info, terus saya tanya, kamu dapat mana? Oh kayak ini nonton dari si ini ya kan, atau YouTube-nya siapa. Nah ada yang tanya saya kan kasih ke, nih kalian cari tuh nonton di situ gitu ya kan. Jadi kelar di situ. Saya udah nggak mau bahas soal Binance, sudah jelas, tinggal kalian yang atur ya. Next, ada yang tanya, kok tolong bahas itu Taproot Bitcoin. Taproot Bitcoin udah banyak, nggak usah banyak bahas lagi, sukses. Saya lihat berita hari ini nggak ada masalah. Dan Taproot itu kan gitu, ada efek apakah jatuh atau ini ya naik gitu ya. Berita pagi ini saya baca, ditulis Taproot berjalan sukses gitu, nggak ini ya. Terus juga ada tweetnya si Elon, mungkin hari ini kelihatan hijau ya kan, itulah dia jilat ludahnya lagi ya kan. Dia bilang kemungkinan, kalau itu bullshit semua gitu, kalau 50% clean energy saya akan terima lagi. Siapa mau, kalau orang-orang pegang Bitcoin, logikanya siapa mau bayar dia pakai Bitcoin ya kan. Semua bullshit. Tapi itulah market udah mereka atur, kasih positif dikit berita, hijau lagi ya kan. Hijau, nanti Anda masuk begitu apa dibanting lagi, nyangkut lagi ya kan. Saya untuk sementara belum inilah, saya pribadi saya belum mau masuk, karena alasannya gitu, karena saya bilang masih saya tahu ada satu future kontrak tanggal 25 ini ya jatuh tempo, terus juga Ethereum juga kontraknya yang expire di tanggal 25 lagi ya kan. Jadi ya udah saya nunggu aja gitu. Tanggal 24 25 kalau dia dump di bawah itu, di sana baru saya serok gitu ya. Itu saya punya planning gitu. Saya punya langkah.
Jadi untuk sekarang ini saya istirahat dulu, saya lihat dulu ini apa langkahnya ya kan. Karena ya, saya juga dapat berita gini, ternyata Cielo ini putar-putar di mining, rupanya dia juga mau kuasai mining. Jadi mining terus rupanya gini, saya kemarin baru lihat berita ini, uh, salah satu YouTube-nya Bulek itu, dia tampilkan rupanya sekarang ada perusahaan apa namanya gue lupa sekarang gampang. Itu rupanya dia udah banyak orang kaya pesen mobilnya, ya mobilnya ini bisa buat mining. Jadi bisa mining Bitcoin sama Dogecoin bisa katanya. Ah, itu harga mobilnya 250.000 US dollar. Itu udah orang pesan ya sekitar 200 unit ya udah ini. Jadi orangnya itu pun mereka buat nanti 2023 baru bisa di ini. Jadi orang bayar dulu untuk pesen mobil ini. Nah, kabarnya si Elon ketinggalan, dia nggak tahu teknologi ini. Nah, dia mainkan juga. Mungkin dia, maka banyak dia mainkan. Sebab ujung-ujungnya untuk majukan Tesla dia juga. Ya, grup-grupnya dengan si BlackRock, segala tai minyak banyak dia mainkan itu sebab ujung-ujungnya mereka juga gitu. Mungkin dia telat di teknologi ini, mobilnya cuma selalu digembar-gemborkan elektrik. Nggak taunya ada perusahaan apa sih, udah baca lupa. Itu mobil jadi bisa buat untuk mining gitu ya. Jadi maka banyak di belakang itu behind story yang kita nggak tahu kadang. Nah ada yang YouTube bule yang pinter cari ini itu kan ditampilkan gitu ya. Kemarin sih ada lihat bentar gitu. Oh rupanya di belakang itu juga aneh. Nah dia mau mainkan lagi yang dia mau kuasai mining di Amerika ini selatan ya kan, South America. Akhirnya nggak ini kan, El Salvador duluan ini. Gua clean, gua pakai geothermal dari volcano lagi ya kan. Makanya sekarang dia udah salah langkah. Akhirnya nge-tweet ya kalau clean energy kami Tesla inilah terima balik. Itu banyak sekali bullshit. Inilah makanya saya bilang mereka ini orang-orang berduit nih ya, gampang sekali jilat ludah mereka gitu. Maka jangan dipercaya gitu. Kita yang sebagai investor kecil selalu harus berhati-hati gitu. Ya, itu yang edukasi saya mau sampaikan. Harap kalian positif, udah paham ya tujuan saya ini ya. Saya kalau buat YouTube itu untuk cari duit ngapain gitu. Ya, saya netral. Saya niatnya cuma edukasi, saya nggak butuh sponsor, nggak butuh ini itu ya kan, nggak butuh gitu ya. Saya nggak kaya tapi udah cukup gitu, udah bersyukur apa yang Tuhan berikan sama saya ya kan. Kalau saya tahu informasi gitu, saya nggak sampaikan kalian suatu saat waktu saya jumpa Tuhan, lu ada informasi lo kok nggak kasih tahu mereka gitu ya kan, nah, udah dosa lagi gitu ya. Jadi sekedar itu saya share aja hari ini ya. Jadi walaupun hijau saya belum mau masuk, tapi kalau yang mau masuk, yang mau scalping silakan kalian pilih sendiri, kalian analisa sendiri. Saya belum mau rekomen koin ya. Jadi itu aja dulu. Saya lihat juga kasihan banyak beberapa YouTuber juga yang saranin juga kena ini karena banyak yang sangkut stres kali ya. YouTuber tuh gue lihat ngeluh juga, mereka diserang-serang, kasihan juga. Aduh, begitu dulu video saya hari ini yang saya sampaikan ya kan. Oh ya, ada yang tanya soal emas tapering tantrum ya. Tapering tantrum tuh saya nggak terlalu percaya, banyak hoax, fat rumor gitu ya. Intinya gini, saya cuma berdasarkan history yang udah jelas. Tiap kali krisis ekonomi, financial crisis itu harga logam mulia itu naik ya. Terus juga ini tanggal 26 Juni ini juga perjanjian Basel itu di Prancis itu ya, dia punya ini kayaknya udah selesai, maka kemungkinan dari situ efek emas juga naik gitu ya. Perjanjian Basel III kalau nggak salah itu ya. Jadi sekedar itu informasi yang bisa saya berikan. Selebihnya kalian sendiri harus nyari, harus baca. Saya selama ini buat video ini
Buat yang udah lama subscribe udah tahu saya selalu mengajarkan untuk supaya kalian sendiri cari informasi, perbanyak diri untuk selalu baca, baca dan baca. Karena itu edukasi buat Anda sendiri, bukan buat saya, bukan buat orang lain gitu ya. Dan informasi adalah uang. Kalau Anda mau jadi entrepreneur, Anda mau jadi investor gitu ya. Itu sangat penting. Terus belajar dan belajar ya. Itu aja pesan saya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Imana. Haleluya.